Kendul, geli banget. Sekarang Mas Jojo mau ngapain saya? Saya sudah pasrah, Mas. Bebas, Mas. Apalagi bos saya, Ibu Lisa, udah mati, Mas. Hei, Gundul. Jangan GR kamu ya. Siapa juga mau ngapa-ngapain kamu, ha? Saya tuh udah capek berantem sama kamu, ngerti nggak? Nggak ada habis-habisnya. Justru saya tuh mau jagain kamu. Paham? Emangnya buat apa Mas Jojo mau jagain saya? Buat apa? Kok buat apa sih? Ya takut kamu kenapa-napa. Paham nggak? Nanti kalau kamu dihajar sama anak buah saya gimana? Justru dengan begini, saya makin takut Mas Jojo dari sini. Kok takut sih? Takut sama siapa? Hah? Tunggu, Mas. Saya mau... Iya, Mas Vito. Saya ada di samping rumah nih, Mas. Apa? Saya dicari sama polisi, Mas. Saya masuk ke dalam, Mas. Iya, Mas. Apa? Kamu mau temenin saya enggak? Enggak. Dari tadi ngapain saya di sini kalau ngomong nemenin? Temenin saya masuk ke dalam. Namanya kenapa? Hah? Saya sekarang mau disamperin polisi. Terus udah temenin? Anterin saya masuk ke dalam. Males. Sana, Mas. Bukan sana. Mau sana. Aku gak nyangka semuanya jadi kayak gini, Ma. Rasanya baru sebentar banget kita habisin waktu kita sama-sama. Tapi sekarang Mama malah pergi ninggalin aku sama Kak Vito. Gue tahu ini semua berat buat lo. Tapi lo harus belajar ngikhlasin ya. Sabar ya sayang. Kamu harus kuat. Kamu harus ikhlasin mama kamu. Aku pengen banget ikhlas. Tapi rasanya berat banget. Karena aku masih gak nyangka Mama pergi. Dengan cara yang kayak gini. Aduh Ata, udah gua kasih kode dari tadi. Tapi kenapa masih diem aja sih? Bukannya langsung ngomong aja ke Rizky soal kerjaan.
gue paham nih. Kalau dari tadi si Gio ngasih kode mulu sama gue. Tapi gue masih nggak ngerti lagi nih, mesti ngomong apa ke Rizky. Apalagi ini lagi suasana duka cita. Gue jadi makin gak enak. Ayo Ta, beraniin diri lu buat ngomong. Masa harus gue juga sih? Oke. So far sih nggak ada masalah. Cuma gue lagi butuh karyawan tambahan di kantor. Lu lagi ngadain open recruitment? Sejauh ini sih udah banyak yang masuk, cuma belum memenuhi kriteria. Loh, berarti artinya lu masih nyari dong? Tak. Lu nggak mau coba di tempatnya Rizky? Tak. Ih, malah bengong. Lu tunggu apa lagi? Lu denger gak sih Rizky ngomong? Kebetulan Rizky butuh karyawan baru. Dan lu butuh kerjaan, ini kesempatan buat lu. Thanks ya Ki, kalau emang ada lowongan kerja buat gue. Semoga aja gue ini pantas dan gak ngecewain lo. Ya, semoga aja kita bisa jadi tim yang solid ya. Pokoknya kapanpun lo siap, lo kabarin gue, ya. Gue dengan senang hati nerima lo di kantor. Secepatnya pasti gue kabarin. Oke, thanks ya. Sorry, gue tinggal dulu ya. Bentar. Tuh kan, nggak sia-sia, nggak ada salahnya kita mencoba, Tak. Coba tadi nggak ngomong, kita nggak tahu loh dia lagi butuh karyawan. Menurut gue emang rezeki lu sih. Belum sempat minta kerjaan, malah Rizky yang minta lu untuk gabung. Jadi lu nggak perlu repot-repot untuk mohon-mohon ngemis-ngemis minta kerjaan. Ya, semoga aja gue diterima di tempat kerjanya dia juga emang karena pantas dan sesuai sama porsinya. Gue nggak mau nanti diterimanya karena pertemanan. Lu tuh kenapa sih selalu negative thinking? Optimis dulu, berpikir yang baik-baik. Gua rasa mah nggak kayak gitu. Kan lu denger sendiri tadi Rizky bilang dia tahu kualitas lu dan dia emang butuh orang kayak lu. Udah sekarang jangan pikir ngaco, ya jalanin aja, siapa tahu nanti kedepannya baik. Ini rezeki lu juga sama keluarga lu. Hitung-hitung Tak, ini tuh rezeki lu, rezeki Raisa, rezekinya Citra juga. Iya, gaji selama ini udah bantu gue dalam segala hal. Sama-sama, itu gunanya teman. Apa benar saudara yang terakhir mengantar Ibu Lisa? Emang benar Pak, saya nganterin Ibu Lisa untuk melihat proyek jembatan di Ampera Raya situ Pak. Tapi saya cuman nganterin doang, terus saya tunggu di tempat parkiran Pak. Lantas apa yang Anda lakukan di sana? Iya Pak, saya cuma mau ngadem aja, saya lihat ada warung kopi terus saya mampir minum teh. Saya lihat ada pekerja proyek di situ yang sedang ngaso Pak. Sedang istirahat. Terus mereka kasih tahu kalau di lokasi jembatan itu baru dicor, masih basah, bahaya. Wah, saya buru-buru susulin Bu Lisa untuk kasih tahu bahwa di situ bahaya. Lantas Anda ketemu dengan Ibu Lisa? Enggak Pak, saya udah keliling-keliling nyariin Bu Lisa. Bu Lisanya nggak ada, nggak kelihatan, hilang Pak. Apakah akhir-akhir ini Ibu Lisa sering cekcok atau mempunyai permasalahan dengan orang lain? Setahu saya, Tante Lisa itu terakhir ribut sama Oma. Mama cuma bermasalah dengan Bu Soraya. Tapi aku nggak enak sebut namanya di depan pangeran. Setahu saya Ibu Lisa bertengkar sama Oma kamu kan, Nan?
so bored here. Pengen pamit, pasti Ibu Soraya nggak izinin. Duh, bosan banget deh di sini mau ngapain. Bu Soraya, do you need anything? Biar saya ambilin ya, Bu Soraya butuh apa? Saya nggak butuh apa-apa. Apa sudah ada kabar soal Lisa? Sudah, Bu. Nah, kebetulan Bu Soraya keluar dari kamar, sekalian saya mau izin pamit, Bu. Boleh ya? Mau pamit kemana? Saya mau ke rumah Pak Raymond. Pak Regar mau ke rumah Pak Raymond, emang ada apa? Soalnya kan Ibu Lisa itu disemayamkannya di sana, Bu. Are you okay, Bu Soraya? Jadi, Bu Lisa sudah meninggal. Saya nggak mau kena masalah. Nggak mau. Bukan saya yang bersalah, bukan salah saya, bukan. Di mana keberadaan Ibu Soraya sekarang? Kami ingin menemuinya. Oma saya kebetulan ada di rumah, Pak. Tapi kondisi kaki oma saya lagi sakit, jadi dia butuh banyak istirahat. Bisa berikan alamat kepada kami agar kami bisa menemuinya? Apa Bapak akan menanyakan ke oma saya tentang kematian Tante Lisa? Minta keterangan beliau? Pastinya, Pak. Karena kasus ini harus segera tuntas. Iya, saya paham, Pak. Dan memang betul yang Om Raymond bilang. Oma saya sempat bertengkar sama Tante Lisa. Tapi itu udah beberapa hari yang lalu, Pak. Dan masalah itu udah selesai. Jadi saya nggak yakin kalau oma saya ada hubungannya dengan kematiannya Tante Lisa. Kalau nantinya Ibu Soraya sudah memberikan keterangan semuanya, baru nanti kami akan bisa menyimpulkan. Sekarang berikan saja alamat Ibu Soraya agar kami lebih cepat untuk menemui beliau, atau Anda ikut kami mendampingi menemui Ibu Soraya.